Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Farhan dengan NIM 22650019 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Sini saya mau menjelaskan program yang saya buat, yaitu C++ menjadi bahasa Java. Langsung saja, di Java kita perlu mengimpor kelas scanner dari paket Java util untuk membaca input dari pengguna. Perhatikan bahwa dalam Java, fungsi main harus memiliki tipe pengembalian void. Kode scanner sama dengan next line digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. N sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel n. Kode if n lebih besar sama dengan 60, x sama dengan lulus. Melakukan pengecekan apakah nilai n lebih besar atau sama dengan 60. Jika iya, variabel x akan diubah menjadi lulus. Sistem out println digunakan untuk mencetak nilai variabel x ke layar pada saat kita running. Dengan demikian, kode di atas akan menghasilkan output lulus jika nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 60 dan gagal jika tidak. Contoh, kita masukkan 65, maka hasilnya lulus. Oke, lanjut kita ke program yang kedua. Di Java kita perlu mengimpor kelas scanner dari paket Java util untuk membaca input dari pengguna. Perhatikan, dalam Java fungsi main harus memiliki tipe pengembalian void. Kode scanner sama dengan new scanner atau sistem in digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka pertama dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. B sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka kedua dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. Kode if A lebih besar B, sistem out println A else sistem out println B melakukan pengecekan untuk menentukan angka mana yang lebih besar antara A dan B. Jika A lebih besar, maka akan mencetak nilai A, jika tidak, maka akan mencetak nilai B. Dalam kode Java kita menggunakan sistem out println untuk mencetak output ke layar pada saat kita running. Sini kita diminta untuk masukkan angka. Contoh, kita masukkan 60. Angka kedua kita masukkan 65. Maka angka terbesarnya 65. Lanjut kita ke program yang ketiga. Langsung saja, kode scanner sama dengan new scanner atau sistem in digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka A dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. B sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka B dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. C sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka C dari pengguna untuk menyimpannya dalam variabel C. Kode if A lebih besar B, else digunakan untuk membandingkan angka A dengan angka B. Jika angka A lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok if. Pertama, untuk membandingkan angka A dengan angka C. Jika angka B lebih besar, maka akan masuk ke dalam blok else untuk membandingkan angka B dengan angka C. Dalam blok if dan else kita menggunakan sistem out println untuk mencetak output ke layar pada saat kita running. Maka kita di sini diminta untuk masukkan angka, contoh 65, 70, dan 80. Maka angka terbesarnya sama dengan 80. Lanjut kita ke program selanjutnya. Langsung saja, kode scanner sama dengan new scanner atau sistem in digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. A sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka A dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. B sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka B dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. C sama dengan scanner next line digunakan untuk membaca input angka C dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel C. Kode if, else, if, dan
LC digunakan untuk membandingkan ketiga angka. Logika kondisional dalam kode tersebut akan mencetak angka-angka tersebut secara berurutan sesuai dengan urutan yang terkecil ke terbesar. Dalam blok IF dan LC kita menggunakan sistem out-println untuk mencetak output ke layar. Pada saat kita running, maka kita diminta untuk masukkan angka, contoh 50, 70, 90, maka akan berurut seperti ini, 50, 70, dan 90. Lanjut kita ke program yang kelima. Langsung saja, kode scanner sama dengan new scanner, digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. A sama dengan scanner next line, digunakan untuk membaca input angka 1 dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel A. B sama dengan scanner next line, digunakan untuk membaca input angka 2 dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel B. Kode IF A lebih besar B, LC digunakan untuk memeriksa apakah angka A lebih kecil atau sama dengan angka B. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih kecil atau sama dengan B. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak bahwa A lebih besar atau sama dengan B. Dalam blok IF dan LC kita menggunakan sistem out-println untuk mencetak output ke layar. Pada saat kita running, maka kita diminta untuk masukkan angka, contoh 30, 60. Maka 30 lebih kecil atau sama dengan 60. Lanjut kita ke program selanjutnya. Kode scanner sama dengan new scanner, digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. N sama dengan scanner atau next line, digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel N. Kode IF N lebih besar sama dengan 80 dan N lebih kecil 90. LC digunakan untuk memeriksa apakah nilai N berada di antara 80 termasuk dan 90 tidak termasuk. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan mencetak Anda lulus. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan mencetak Anda gagal. Dalam blok IF dan LC kita menggunakan sistem out-println untuk mencetak output ke layar. Pada saat kita running, kita diminta untuk masukkan nilai 80 hingga 90. Contoh 85, maka hasilnya Anda lulus. Oke, lanjut kita ke program yang terakhir. Kode scanner sama dengan new scanner atau sistem in, digunakan untuk membuat objek scanner yang akan kita gunakan untuk membaca input dari pengguna. N sama dengan scanner next line, digunakan untuk membaca input nilai dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel N. Kode switch digunakan untuk memeriksa nilai N dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Setiap case dalam switch menghubungkan nilai N dengan tindakan yang akan diambil. Jika N sama dengan salah satu nilai dalam case, maka blok kode di bawahnya akan dieksekusi. Jika N tidak cocok dengan nilai dalam case, maka akan dijalankan dalam kode default. Dalam kode case dan default kita menggunakan sistem out-println untuk mencetak output ke layar. Pada saat kita running, dengan demikian kode di atas akan meminta pengguna untuk memasukkan sebuah nilai, kemudian akan mencetak teks yang sesuai berdasarkan nilai tersebut. Jika nilainya 1, maka akan mencetak kurang sekali. Jika nilainya 2, maka akan mencetak kurang. Jika nilainya 3, maka akan mencetak cukup. Nilainya 4, maka akan mencetak baik. Dan jika nilainya B, maka akan mencetak baik sekali. Contoh kita masukkan nilai 5 dan hasilnya baik sekali. Oke. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.